Dapat kita pahami bahwa betapa luasnya cakupan psikologi yang meliputi hampir segala aspek kepribadian dan aktivitas dalam kehidupan ini. Asumsi ini berorientasi pada argumen bahwa psikologi adalah suatu ilmu yang berusaha untuk menyelidiki semua aspek kepribadian manusia dan perilaku manusia, baik bersifat jasmaniah dengan rohaniah, baik secara teoritis maupun kegunaannya, baik secara individual maupun kolektif. Ingatan atau memori ialah kekuatan jiwa untuk menerima, menyimpan, dan mereproduksikan kesan-kesan. Jadi, ada 3 unsur dalam perbuatan ingatan. Yang pertama, menerima kesan-kesan. Kedua, menyimpan dan mereproduksikan. Orang yang mengingat suatu kejadian, ini berarti kejadian yang diingat itu pernah dialami, atau dengan kata lain, kejadian itu pernah dimasukkan ke dalam jiwanya. Sifat-sifat ingatan. Ingatan yang cepat dan mudah. Seorang dapat dengan mudah dalam menerima pesan-pesan. Ingatan yang luas. Sekaligus seseorang dapat menerima banyak kesan-kesan dan dalam daerah yang luas. Ingatan yang setia. Kesan yang diterimanya itu tetap tidak berubah, melainkan tetap sebagaimana pada waktu menerimanya. Ingatan yang teguh. Kesan yang telah diterima itu tetap tidak berubah, melainkan tetap sebagaimana pada waktu menerimanya, tidak mudah lupa. Ingatan mengabdi atau patuh. Kesan yang pernah dicamkan dapat dengan mudah direproduksi dengan lancar. Rahmat menuliskan ada 2 macam berpikir austik dan berpikir realistik. Berpikir austik lebih mengarah pada cara berpikir yang imajinatif, fantasi, dan bahkan dapat dikatakan jauh dari kehidupan nyata. Sedangkan berpikir realistik merupakan arti sebaliknya dari berpikir austik, yaitu sesuai dengan kehidupan nyata. Macam-macam berpikir dari pengalaman, yaitu dengan menghimpun berbagai pengalaman untuk pemecahan masalah. Berpikir representatif, yaitu dengan mengingat sesuatu yang dapat mewakili sesuatu yang lain untuk pemecahan suatu masalah. Berpikir kreatif, yaitu berpikir yang dapat menghasilkan sesuatu yang baru. Berpikir produktif, yaitu berpikir untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Berpikir rasional, yaitu berpikir logis berdasarkan fakta-fakta yang ada. Berpikir konvergen, yaitu berpikir tradisional dan generatif yang bersifat logis. Berpikir divergen, yaitu berpikir selektif dan kreatif yang menggunakan informasi bukan hanya untuk kepentingan berpikir tetapi juga untuk hasil memuaskan. Berpikir pendek, yaitu berpikir dangkal, terburu-buru, tidak ilmiah, dan tidak logis. Pengertian metakognisi. Metakognisi merupakan suatu istilah yang diperkenalkan oleh Flavel pada tahun 1976 dan menimbulkan banyak perdebatan pada pendefinisiannya. Hal ini berakibat bahwa metakognisi tidak selalu sama di dalam berbagai macam bidang penelitian psikologi dan juga tidak dapat diterapkan pada satu bidang psikologi saja. Namun demikian, pengertian metakognisi yang dikemukakan oleh para peneliti bidang psikologi pada umumnya memberikan penekanan pada kesadaran berpikir seseorang tentang proses berpikirnya sendiri. Wellman 1985 menyatakan bahwa metakognisi adalah suatu bentuk kognisi, proses berpikir urutan kedua atau lebih tinggi yang melibatkan kontrol aktif atas proses kognitif. Hal ini dapat hanya didefinisikan sebagai perilaku tentang berpikir atau kognisi seseorang tentang kognisi. Metakognisi sebagai suatu bentuk kognisi atau proses imunisasi meliputi tingkat berpikir yang lebih tinggi melibatkan pengendalian terhadap aktivitas kognitif. Kesimpulan. Sebagai objek sasaran dalam proses belajar mengajar adalah anak didik sebagai manusia individu yang memiliki perilaku, karakteristik, dan kemampuan yang berbeda satu sama lain. Maka dalam proses belajar mengajar, perilaku pendidik
perlu memperhatikan faktor psikologi karena pendidikan sebagai suatu proses perubahan tingkah laku yang diperoleh melalui belajar mengajar tidak dapat dipisahkan dari psikologi.